Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin memberikan materi mengenai teknik menulis artikel jurnal nasional terakreditasi. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan di kelas, ya, di kelas Zoom. Bagi mahasiswa yang berminat untuk melakukan penelitian melalui penulisan artikel jurnal nasional terakreditasi, hari ini saya akan coba memberikan beberapa cara teknik gitu ya, supaya mempermudah Anda dalam membuat artikel jurnal nasional terakreditasi sebagai tugas akhir ya, dari perkuliahan kita di semester ini. Nah, baik. Pertama yang harus dipahami bahwa sebelum mulai melakukan penulisan, kita harus terlebih dahulu mencari ya, jurnal nasional yang sudah diakreditasi oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kemenristek Dikti. Nah, jurnal nasional tersebut ya, itu bersumber dari tiga institusi. Pertama, jurnal nasional yang bersumber dari perguruan tinggi, baik itu S1, S2 maupun S3. Ya, jadi setiap kampus saat ini sudah menjadi satu kewajiban untuk memiliki jurnal nasional terakreditasi dan semuanya sudah bersifat online. Jadi bisa kita cari jurnal-jurnal tersebut, baik yang berasal dari perguruan tinggi prodi S1, prodi S2 ataupun prodi S3 ya, yang khususnya yang memiliki fakultas hukum. Nah, itu sumber pertama. Sumber kedua itu juga bisa berasal dari institusi pemerintahan. Ya. Biasanya saat ini kalau saya perhatikan hampir seluruh institusi pemerintahan itu memiliki jurnal online dan rata-rata juga sudah terakreditasi. Ya. Ada Mahkamah Agung punya jurnalnya, ya, nama jurnalnya Jurnal Hukum dan Peradilan. Mahkamah Konstitusi juga sudah punya jurnalnya juga, Jurnal Mahkamah Konstitusi. Bahkan kalau nggak salah, Mahkamah Konstitusi itu ada yang sudah dua jurnalnya, jurnal yang nasional sama jurnal yang internasional, yang terindeks Scopus. Yang membedakan adalah antara jurnal nasional yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum, baik prodi S1, S2 ataupun S3, itu bervariasi biayanya ya. Jadi ada kampus yang menetapkan biaya untuk publikasi, tapi ada juga yang tidak. Nah, biasanya semakin tinggi akreditasinya, semakin tinggi juga biaya untuk biaya untuk publikasi. Nah, perbedaan dengan institusi pemerintahan yang juga menerbitkan jurnal nasional justru kebalikan, ya. Kebalikan artinya kita tidak dikenakan biaya, tapi justru kita mendapat honor dari menulis di jurnal nasional terakreditasi milik institusi pemerintahan. Ya. Sebenarnya bukan cuma institusi pemerintahan, DPR pun juga mengeluarkan juga jurnal nasional terakreditasinya. Hanya saja honor yang kita terima itu berbeda-beda dan mengikuti tahun anggaran, ya. Jadi
kalau kita dipublikasi jurnal kita, artikel kita muat ke jurnal mereka, kemudian dipublikasi, nah itu tidak langsung dapat ya honornya, tapi ada tahapan-tahapan penganggaran, tahun penganggaran dari institusi tersebut, sehingga mungkin agak lama ya untuk menerima honornya. Tapi lumayan gitu ya. Mahkamah Agung itu bisa sampai di 2,5 juta ya. Kalau BPHN, kalau saya nggak salah 1,5, di Kementerian Hukum dan HAM itu juga 1,5. Sepengetahuan saya baru Mahkamah Agung yang paling tinggi ya untuk memberikan honor. Jadi Anda bisa ke situ juga, dan kayaknya Mahkamah Agung sudah mulai berbahasa Inggris jurnalnya. Ya, dan yang ketiga ada juga jurnal nasional yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi. Ya, misalnya saya ini pengelola jurnal untuk jurnal masyarakat hukum pidana dan kriminologi, jurnal Mahupiki, tapi belum terakreditasi karena baru. Ada juga nanti jurnal dari Asosiasi Pengajar Hukum Acara Perdata, itu juga punya jurnalnya, jurnal Adhaper. Nah, asosiasi-asosiasi profesi ini mereka juga mengeluarkan jurnal-jurnal online. Nah, itu nanti bisa dicari ya. Nanti saya akan sampai kepada satu tahapan bagaimana mencari jurnal tersebut. Ya. Yang jelas 3 sumber ini Anda bisa eksplor yang mana yang paling gampang. Ya, nanti saya juga akan menyiapkan template-template yang mudah, ya, dari yang termudah sampai yang tersulit, agar Anda bisa memilih mana yang lebih Anda sukai. Nah, sekarang saya akan coba untuk memberikan pengetahuan mengenai cara mencari jurnal terakreditasi. Ya, yang pertama, Anda bisa mencarinya secara manual, yaitu melalui Google, alat pencari Google. Atau Anda bisa langsung masuk ke situsnya Sinta Dikti. Ya, saya akan berikan contoh, misalnya seperti ini, ya. Kalau kita ingin mencari secara manual, kita cukup ketik saja jurnal. Nah, ini sudah ada nih yang saya cari, misalnya gini. Lebih gampang ya, jurnal hukum atau law review. Nah, biasanya ini kata kunci yang sering muncul di nama-nama jurnal. Sehingga nanti ini akan muncul beberapa artikel nasional, jurnal nasional ya. Nah, cuma permasalahannya dengan munculnya nama-nama ini, kita belum mendapatkan informasi mengenai jurnal ini sudah terakreditasi Sinta berapa, ya. Itu belum ditemukan, tidak terlihat namanya. Ya, level dari Sintanya belum terlihat. Nah, kita harus masuk ke dalam baru terlihat. Itu pun harus jeli melihatnya. Nah, ada cara yang lebih gampang ya. Cara yang lebih gampang, misalnya kita langsung kita masuk ke situsnya Sinta dulu. Situsnya Dikti ya, di Sinta. Ini Sinta Ristek Dikti. Nah, ini kita masuk di sini ya. Ini yang pertama ini, kita masuk. Oke, nah inilah tampilan dari situs Sinta Dikti yang sebenarnya ini ditujukan untuk para dosen, ya, untuk menulis. Ya. Tapi kalau selain dosen itu tidak perlu login, karena ini ada login ya, login. Tapi kita nggak, karena ini untuk kepentingan mahasiswa nggak perlu login, ya. Kita cukup cari di sini. Ya. Sebentar. Nah, ini ya di source jurnal. Ya, kita klik jurnalnya. Nah, inilah
nama-nama akreditasinya, ya. Ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4, 5, 6. Ya, jadi yang paling kecil, yang paling 6, yang kecil adalah Sinta 6. Dan ini adalah seluruh jurnal, ya, yang diindeks oleh Sinta, dimulai dari Sinta 1. Tapi ini umum ya, karena belum spesifik hukumnya. Nah, tinggal kita ketik di sini sama seperti tadi, ya, kata kuncinya di sini, ya, kayak gini. Nah, kita ketik yang sama juga, misalnya hukum keadilan law review, ya. Nah, kita cari. Oh, sorry. Kita cari dulu ini hukum aja. Atau misalnya keadilan begini bisa. Ini juga. Ini aja berarti hukum. Nah, ini hukum. Nah, jadi ini adalah jurnal yang punya kata kunci hukum. Nah, ini jurnal hukum. Nah, kalau misalnya kita ganti, misalnya kok nggak ada yang cocok ya, ya sudah kita ganti, cari kata kunci yang lain. Misalnya law review. Nah, ada nih satu, nih law review, ya. Kalau ini selain Sinta 1 juga sudah Scopus. Jadi Scopus itu indeks yang diberikan oleh lembaga pengindeks internasional, ya. Yang digunakan oleh Indonesia itu Scopus. Nah, ini Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Kalau kata kuncinya law review. Ini semua jurnal hukum yang menggunakan kata kunci law review. Atau misalnya kata kuncinya kita ganti lagi, kita cari. Kalau masih ada, nggak ada yang cocok, kita cari. Misalnya keadilan. Nah, keadilan. Kita lihat ada berapa. Nah, cukup banyak nih. Ya. Sinta 2, hukum dan keadilan. Membangun hukum dan, nah, ini punya DPR nih. Ya, ini punya DPR. Mimbar keadilan, ya. Ini Sinta 4, ya. Nah, atau kita gunakan yang misalnya, oh saya nggak mau ada Sinta 2, Sinta 1, saya coba mau fokus di Sinta 4 aja. Nih, kita klik aja Sinta 4. Ya, tapi dia kembali lagi jadi umum, ya. Seluruh prodi masuk, bukan cuma sekedar hukum. Nah, sehingga kita cari misalnya hukum aja untuk Sinta 4, ya, untuk Sinta 4 hukum aja. Nah, jadi ini khusus Sinta 4 ini. Yang kata kuncinya menggunakan hukum. Nah, bisa nggak kalau Sinta 4 kita lihat di Sinta 4 yang kata kuncinya menggunakan law review misalnya. Ya. Cari law review. Ada nggak di Sinta 4? Nah, ada juga, ya. Jadi Anda bisa gunakan 3 model kata kunci, yaitu pertama hukum, kedua law review, ketiga keadilan. Ya, kita cari keadilan di sini misalnya. Enter. Nah, muncul juga kan? Keadilan gitu ya. Nah, biasanya nama dari jurnal ini itu menunjukkan kekhususan dari artikel-artikel yang akan dimuat, ya. Misalnya ini jurnal kesetaraan dan keadilan gender, ya. Nah, jadi seluruh artikel yang masuk itu setidaknya harus berkaitan dengan dua kata kunci ini, ya, kesetaraan dan keadilan gender. Nah, kalau yang ini justru bersifat umum, ya. Tapi kita nanti bisa, saya akan coba masuk ke masing-masing jurnal, ya, supaya kita bisa tahu. Yang penting ini adalah teknik pertama dalam mencari jurnal. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam jurnalnya. Ya, kita bisa lewat sini, ya, kita lewat sini. Nah, ini Anda bisa lihat di sini, ini masuk jurnal Samudra Keadilan, ya, yang terdetek di Sinta. Tapi yang kita jadikan perhatian tuh yang sebelah kiri sini, ya. Sebelah kiri, penerbit ini ada ini. Ya, nah, ini ada websitenya, ya. Ini kita klik kanan, oke, biar terbuka. Oke.
Oke, ini sudah terbuka. Nah, ini website dari Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Nah, tapi ini nama saya sudah terdaftar di sini, jadi nanti kurang ini ya, apa namanya, untuk mulai dari awal saya coba cari yang baru ya, yang nama saya belum terdaftar, sehingga kita sama-sama mengetahui bagaimana cara masuknya, daftarnya. Ya kalau tadi kita cari, sekarang kita daftar nih. Daftar itu bukan berarti saya Pak daftarnya nanti aja deh, nunggu artikelnya selesai, nggak perlu gitu ya, jangan seperti itu. Daftar aja, karena nanti ada kolom yang kalau kita mau submit beda lagi. Gitu ya. Jadi kalau untuk sementara daftar aja. Misalnya ini ya, Jurnal Surya Kencana misalnya. Oke, nah, ini sorry. Ya. Nah ini kita masuk ke websitenya, ini ya, websitenya. Oh sorry, saya buka baru aja, biar nggak hilang. Nah oke, ini saya tutup. Nah ya, ini Jurnal Surya Kencana 2, Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Berarti ini sifatnya umum nih, ya seluruh bidang hukum bisa masuk. Nah cuma untuk mengkonfirmasi kita lihat ini home-nya, ya kita lihat home-nya, kita lihat, dan ini perlu dibaca nih, ya perlu dibaca karena ini nanti jadi patokan kita kapan akan kita submit, ya. Nah tadi seperti saya katakan ya, ini sifatnya umum, adalah publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian dan kajian pemikiran bidang ilmu hukum dan kegiatan lainnya yang relevan. Nah, ini sifat umum nih, sifatnya masih umum, makanya dia hanya dapat di Sinta 4. Jadi jurnal itu semakin judul jurnalnya itu semakin khusus, dia akan lebih bagus dalam hal penilaian. Dia terbit 2 kali ya jurnal ini dalam 1 tahun, Juli dan Desember. Nah kalau Juli dan Desember berarti dari Juni itu biasanya sudah full, itu sudah tutup, karena mereka akan siap-siap untuk publikasi di Juli. Atau yang dari Desember misalnya, November itu sudah tutup, sudah penuh. Nah, jadi memang kalau mau aman sebenarnya dari Juli ya, kita tandakan Juli berarti Agustus, September, Oktober, September ya, dari September sudah mulai store itu. Karena nanti ada proses review. Nah, kemudian kita bisa lihat bagian yang lain ya dari jurnal ini, misalnya kita lihat di fokus dan skupnya, ruang lingkupnya. Nah, ini ruang lingkupnya. Nah, kan bener kan umum. Nah, semua dimasukin sebagai bidang hukum ya, semua bisa masuk. Nah, kemudian kita bisa lihat nanti di author guideline-nya ya. Karena masing-masing jurnal author guideline-nya itu beda-beda ya. Jadi kita nanti bisa ngukur kira-kira saya sanggup nggak kalau author guideline seperti ini. Nah, sebenarnya saya memahami juga adanya ketakutan di sini, tapi Anda tidak perlu khawatir karena pasti saya bimbing ya ketika Anda memiliki kendala ya di author guideline. Nah, ini dilihat ya author guideline-nya. Nah, author guideline-nya ini mengatakan bahwa draft artikel itu berasal dari penelitian ya, bisa ditulis ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, banyaknya halaman itu 20 halaman ya, kertasnya kuarto, pakai kertas kuarto, ukuran spasinya 1,15 Pak. Kemudian hurufnya Cambria 10, besarannya 10 ya. Nah, tapi sebenarnya ya selain yang ada di sini, kita perlu juga lihat nanti di bagian template-nya. Ini ada template-nya. Ya. Nah, cuma ini akan saya jelaskan nanti ya. Saya akan jelaskan lebih dahulu bagaimana kita bisa masuk. Nah, sebelum Anda masuk, harus daftar dulu, register. Ya, register. Nah, ini register. Ini kita bisa lihat di sini, saya akan kasih contoh caranya masuk. Misalnya ini username kita gitu ya. Misalnya
UP 2022. Ini passwordnya. Kemudian salutation, ini nama panggilan kita, tuan atau nyonya ya, first name Rocky, middle name nggak ada saya, last name Marbun ya, inisialnya RM, gender male, afiliasi Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Yang penting yang di situ yang ada bintang-bintang ya. Email, nah gunakan sebisa mungkin email dari kampus ya, supaya ketika artikel kita di submit, kita submit kemudian disetujui dan dipublikasi, kalau kita menggunakan email kampus maka nanti sistemnya Sinta itu akan mendetek alamat kampusnya. Nah, sehingga tulisan Anda akan berdampak kepada, maksud saya berdampak positif ya, berdampak kepada kampus, fakultas, bahwa ada mahasiswanya yang menulis di artikel jurnal nasional, dan itu akan memberikan kontribusi kredit poin terhadap fakultas kita. Makanya gunakan email kampus, ya, konfirmasi email. Oke, nah ini nggak usah diisi ya, karena juga nggak ada ininya. Nomor telepon terserah, kalau mau diisi juga nggak apa-apa, nggak diisi juga nggak apa-apa. Country Indonesia. Oke. Confirmation, ini kita akan dikirimkan, kalau kita kan suka lupa, kita pakai username apa, password apa gitu ya. Jadi ini diklik ya, diklik sehingga nanti OJS-nya atau jurnalnya ini nanti akan mengirimkan ke kita username dan password yang kita gunakan. Ya, kemudian working language-nya bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga boleh. Nah, yang penting ini juga penting nih ya, register as. Ya, register as, jangan hanya reader ya. Karena kalau reader kita hanya bisa mencari artikel yang sudah dipublikasi dan untuk dibaca ya. Tapi kita nggak bisa submit artikel ya. Nah, untuk bisa submit artikel maka klik ini, author. Nah, able to submit item to the journal, sehingga kita bisa mensubmit draft dari artikel kita. Atau kalau Anda punya kemampuan lebih, ya, dalam hal tulis menulis, penelitian segala macam, Anda bisa klik ini. Anda bisa minta sebagai reviewer, ya, kalau disetujui. Nah, baru kita klik register. Oke, tunggu sebentar. Nah, ya, ini rupanya save dulu. Ini rupanya Jurnal Surya Kencana 2 ini punyanya Unpam ya. Nih, ada Unpam nih, Universitas Pamulang. Nah, ini kita sudah punya username-nya ya. Ini author, kita kalau mengirim. Nah, kemana kita ngirim? Ke sini. Klik new submission. Ya, tapi nanti saya akan ajakan nanti, nggak langsung. Ya. Nah, saya ingin masuk misalnya di sini, kita lihat lagi, kita harus cari apakah ketika kita mensubmit ada biaya atau enggak ya. Nah, tadi kan ini kalau nggak salah Sinta berapa nih ya, Sinta 4 ya. Nah, kita cek di sini, benar nggak Sinta 4 indexingnya. Ya, belum diupdate sama pengelolanya ya. Belum, kalau sudah Sinta 4 ada logo Sintanya di sini. Ada logo Sintanya. Oke, nah kita lihat di sini download template. Nah, ini yang perlu Anda apa namanya? Perlu Anda pelajari baik-baik gitu ya. Nah, download template ini.
Nah, ini kita download dulu. Mana download? Nah, download. Tadi kan masuknya ke G Drive-nya mereka. Nah, kita download, kita simpen. Sebentar, saya cari jurnal. Saya punya kumpulan-kumpulan artikel ini dari berbagai jurnal ya. Tadi namanya apa tadi ya, Pak? Jurnal Surya Kencana 2. Oke, nah kita save dulu. Save. Nah, kemudian kita buka. Oke, kita buka. Nah, ini adalah template yang disiapkan oleh Jurnal Surya Kencana 2, ya, yang sudah disusun oleh pengelolanya sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu lagi merubah posisi kanan kiri atas bawahnya, ya, tidak usah dirubah. Kita cukup melakukan menimpa tulisan, gitu ya. Ya, ini menurut saya ini agak membingungkan. Ya, menurut saya ini agak membingungkan template-nya. Ya, kita ganti aja lah. Anda nanti bingung pakai ini. Kita ganti yang paling gampang, ya. Saya cari dulu jurnal ya, yang paling gampang itu misalnya ini, ya, Jurnal Dialogia Juridika. Nah, kita cari dulu nih jurnalnya, ya, supaya nanti kalau mau submit bisa. Ini kita hapus saja. Jurnal Juridika. Apa tadi? Oh, dialogi ya, Juridika. Ini. Nah, ini ya. Ini saya masuk, saya lakukan hal yang sama, register dulu ya. Ini Sinta, ada Sintanya. Ah, ini ada Sintanya nih. Nah, ini yang sudah terindeks Sinta, dia ada lambang Sintanya. Kita mau ngecek, kalau mau ngecek tinggal diklik aja ini, Sintanya. Oh, tapi karena belum terhubung, kita cek aja di sini. Nah, kita bisa ngecek juga di sini ya, Sinta berapa itu ya. Sebentar. Kita balik dulu ke awal, kita cari tadi Dialogia Juridika. Kita enter. Lihat dia Sinta berapa. Nah, ada nih ya. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Nah, jadi jurnal ini khusus hukum bisnis dan investasi. Ya, dia rupanya Sinta 4. Sinta 4. Jadi oke lah. Kalau Sinta 4 ya. Baik. Nah, saya lanjutkan yang ini. Caranya. Kok sini? Sorry. Sini maksud saya. Nah, nih. Ini template yang sudah saya download ya. Dari Jurnal Dialogia. Kita klik. Ya. Jadi rupanya template-nya ini antara author guideline-nya ya dengan template dijadikan satu. Nah, ini template-nya nih. Ya. Jadi antara author guideline dengan template dijadikan satu. Nah, kita bisa hapus yang atas ini. Ya, bisa hapus. Tapi nanti saran saya, ya, saran saya nanti karena ini kita pelajari dulu. Ya, ini perlu kita pelajari. Nah, misalnya naskahnya dia bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris.
Panjangnya ini nggak main halaman ya, tapi main kata. Nah, sekitar 5.000 sampai 7.500 kata. Jadi nggak banyak-banyak banget nih. Ya. Nah, kemudian ukuran hurufnya Time New Roman 12, 1,5 ya. Ini sudah diatur di bawah apa di sini, jadi kita nggak usah rubah. Kalaupun mau rubah, kita lihat dulu. Ya, misalnya ini ya, margin kanan kiri atas bawah 3 cm. Nah, kita cek di sini, layout. Margin, kita lihat ini berapa nih, sudah sesuai nggak sama itu? Oh, ternyata nggak sesuai. Nah, baru kita ganti. Oke, nah ini sudah sama nih, cm. Ya. Nah, kemudian Anda perlu perhatikan ya, ini perbedaan antara jurnal dengan skripsi ya. Kalau di skripsi itu pembuatan abstrak itu di belakang. Ya. Jadi setelah jadi semua 1-4 baru buat abstraknya. Tapi kalau di jurnal pembuatan abstrak itu duluan. Ya, kan kita lihat di sini. Nah, ini abstrak duluan. Ya. Jadi kalau artikel Anda itu bahasa Indonesia, maka abstraknya bahasa Inggris. Kita lihat benar nggak nih omongannya. Abstrak ya. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia untuk dalam bahasa Inggris untuk artikel berbahasa Indonesia, dan abstrak bahasa Indonesia untuk artikel bahasa Inggris. Jadi kalau kamu artikelnya bahasa Inggris, abstraknya bahasa Indonesia. Kalau artikelnya bahasa Indonesia, abstraknya bahasa Inggris. Ya. Nah, abstraknya isinya apa ini abstrak? Ya, abstraknya isinya memberikan penjelasan singkat atas permasalahan, tujuan penelitian, dan hasil penelitian. Abstrak ditulis dengan jenis huruf Time New Roman, ya, ukuran 10 pt spasi 1. Abstrak terdiri dari 250 kata. Kita lihat sekarang. Nah, ini yang buat template juga tidak konsisten ya. Ini spasinya kan tadi 1, ini spasinya berapa nih? Oh, 1,15 ya. Kita ngikutin author guideline-nya ya. Sebenarnya seharusnya sama itu antara template dengan author guideline harusnya sama. Tapi ini dia kok berbeda nih. Nah, kita jadikan 1. Nah, ini judul misalnya ya. Judul itu berapa panjang tuh? Ya, kita lihat di sini. Ya, panjangnya judul. Biasanya dia juga satu itu apa? Satu author guideline itu memberikan batasan itu. Judul itu boleh berapa kata. Tapi ini nggak ada disebut ya. Nggak ada disebut karena saya punya beberapa yang harus menyebutkan kata apa katanya itu dibatasi ya. Misalnya ini template naskah. Ya, nah ini, jadi Anda sebenarnya bisa bandingkan ini ya antara yang template naskah ini undang, ini Sinta 2 ya, ini Sinta 4 ya. Anda coba bandingkan dari teknik ininya, dia Sinta-Sinta yang di bawah itu memang dari sisi pembuatan template-nya itu masih membingungkan gitu ya, masih banyak bingungan. Tapi kalau yang sudah Sinta 2 ini sudah mulai rapi nih. Ya. Nah, ini dia langsung ditegaskan di sini. Ya. Judul naskah, ya. Petunjuknya, judul harus menarik, mencerminkan bahasan. Bahasan itu artinya kita mau bahas apa gitu ya. Dan dibuat ringkas, maksimal 15 kata. Tuh. Maksimal 15 kata. Huruf kapital hanya digunakan di awal. Nah, berarti nggak boleh huruf besar semua. Kalau kita lihat tadi yang ini, coba ya, yang ini. Nah, ini kan hurufnya besar semua. Ya, besar semua nih. Dan memang nggak ada petunjuk berapa katanya nih. Ya, mudah-mudahan saya salah
lihat atau nggak ketemu, tapi sepanjang saya lihat nggak ada nih ya, tidak disebutkan berapa kata. Ya, 15 kata, kemudian ditulis rata kiri. Ya. Nah, disebutkan nih. Jadi bukan justified, jadi rata kiri. Nah, jangan Anda bikin justified. Nah, cara menulisnya ini, Anda tadi nggak perlu dirubah-rubah. Ya. Tinggal misalnya di sini judul. Langsung aja di replace, kayak gini ya. Replace misalnya gini. Judul artikel tidak sama dengan judul skripsi. Ya, judul skripsi itu bisa berpanjang-panjang ya sampai 20 kata, 20 kata. Tapi karena ini dibatasi, maka gunakanlah judul yang menarik ya. Misalnya kalau saya ingin mengatakan misalnya gini. Ya, ini versi saya nih ya, karena saya suka menulisnya seperti ini. Jadi hanya huruf pertama ya. Menang hukum sebagai topeng dalam pola kerja. Karnaval. Sebagai topeng pola kerja, misalnya gini ya. Melalui sistem peradilan pidana. Nah, kita itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kan maksimal 15, saya 12. Gitu ya. Nah, kalau sudah ditulis seperti ini, nih hurufnya nggak saya ganti nih. Dia tetap menggunakan Cambria ukuran 11. Nih, Cambria ukuran 11 ya. Nggak saya ganti. Ini bisa kita hapus. Ya, dihapusnya hati-hati. Jangan sampai ada lebih begini nih. Ya. Tapi dipaskan di sini. Nah, supaya apa? Supaya ukurannya nggak berubah. Nah, dihapus. Udah, jangan lagi dinaikin ke atas. Oh, Pak, ini kejauhan Pak, saya naikin lagi. Nggak, jangan. Ya, cukup seperti itu aja. Ya. Nah, misalnya nama penulisnya siapa? Nama penulisnya Rocky, nggak pakai gelar ya. Oke, nah ini bisa kita hapus. Saya kasih lihatkan gini, kalau Anda blok ini, kemudian ini kan lebih bloknya ya. Kita lihat apa yang terjadi kalau saya enter. Saya delete nih. Nah, ini berarti apa? Emang sudah benar-benar disetting nih, karena kalau tadi terlewat, ini akan naik ke atas, afiliasinya naik ke atas. Tapi ini nggak naik ke atas, berarti memang benar-benar sudah disetting dan nggak akan bisa berubah. Nah, afiliasinya apa? Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Oke, kita hapus lagi emailnya. Jadi ya, saran saya gunakan email kampus. Ya. Oke. Nah, ini karena berubah, email itu kan nggak ada huruf gede. Email itu semua huruf kecil. Kita ganti. Oke. Unif Pancasila.ac.id. Nah, nah di enter. Ya. Kalau kita enter dia turun, tuh turun abstraknya. Maka kita naikin lagi. Jadi cukup dikebawahin aja. Nah, abstraknya ini isinya apa? Gitu kan. Isinya penulisan abstrak ditulis 1 spasi dalam bahasa Inggris. Jadi yang awal ini dalam bahasa Inggris, ya. Nah, yang kedua ada 2 abstrak ini, berarti pakai abstrak Inggris sama abstrak Indonesia. Yang kedua ini pakai bahasa Indonesia, ya. Nah, apa istinya abstrak itu apa? Nih lihat, berisi sari tulisan yang memuat permasalahan yang ditulis, metode jika diperlukan, dan kesimpulan naskah. Ya, kesimpulan naskah panjangnya abstrak 150 sampai 200 kata. Nah, nanti kan pasti saya yakin Anda juga bingung kok bisa mengatakan, Pak, kok di abstrak sudah ada naskah, sudah ada kesimpulan gitu kan, kita belum mulai meneliti. Nah, ini yang saya katakan sebenarnya berkali-kali sama teman-teman mahasiswa yang mau skripsi. Sebenarnya ketika kita melihat putusan pengadilan atau fakta hukum apapun ya, jadi jangan hanya terpaku pada putusan pengadilan.
Misalnya kalau kita mata kuliah hukum acara perdata, hukum acara itu kan di video saya yang pertama dalam hukum acara perdata kan bicara tentang konsep. Nah, hukum acara perdata itu kan tidak hanya berkaitan mengenai tata cara prosedur dalam mengadili ataupun mengajukan gugatan dan menjawab gugatan, tapi juga di dalamnya adalah bagaimana bersikap dalam pengadilan. Nah, kita bisa lihat misalnya ada satu cerita misalnya di media, hakim tidur, gitu ya. Itu kan tidak ada dalam putusan itu. Ya. Nah, kalau hakim tidur ini melanggar hukum acara, nggak melanggar, tapi dari sisi etik gitu ya, dari sisi etiknya hakimnya tidur, yang harusnya nggak boleh itu. Ya. Loh, tahu dari mana kita nggak boleh? Emang nggak boleh ya hakim tidur? Nah, kita bisa mengatakan boleh atau tidak boleh, benar atau salah, itu karena kita sudah punya pengetahuan. Ya, makanya kemarin saya bilang kan, itu di folder YouTube saya, di salah satu channelnya itu, playlistnya itu tentang hukum acara perdata, sudah ada 10 video. Anda bisa tonton pelan-pelan tuh dari sekarang. Nah, jadi ketika Anda melihat satu fenomena hukum, ya baik itu di putusan pengadilan ketika Anda baca ataupun Anda baca berita gitu ya, ada fenomena yang melanggar hukum acara perdata, Anda sudah tahu loh, ini kan nggak boleh, ya. Kok hakimnya tidur gitu. Atau misalnya kalau ada yang sedang mengajukan, misalnya ada penggugat mengajukan sita jaminan terhadap tanah, Anda baca gitu kan, loh sita jaminan kalau tanah itu kan batas-batasnya harus jelas, sebelah utara apa, kiri apa, ya barat apa, selatan apa gitu kan. Ini kok nggak jelas, wah ini nggak boleh nih, tapi kok dikabulin ya sama hakimnya. Permohonan sita jaminannya nggak jelas, tapi dikabulin, nah berarti hakimnya salah nih, kenapa dikabulin? Nah artinya sebenarnya kita sudah punya kesimpulan sementara. Ya. Nah, ide dari bahwa itu salah, ya, putusan itu salah, ide dari bahwa perbuatan hakim di persidangan itu salah, itu kan kemudian secara nggak langsung juga memunculkan kesimpulan sementara. Ini nggak boleh nih, harusnya dia seperti ini. Nah, harusnya itulah kesimpulan naskah. Atau harusnya ini seperti ini dan sebaiknya diawasi. Ada pengawasnya dalam persidangan. Ada CCTV yang bisa melihat hakim itu dalam melakukan pemeriksaan. Itu sudah kesimpulan dan saran, itu sudah ada di otak kita sebenarnya, walaupun kita belum mulai menulis. Ya. Jadi menulis itu hanya sebenarnya mencoba untuk melakukan melakukan objektifikasi, melakukan tindakan ilmiah untuk memberikan justifikasi terhadap pola pikir kita tadi. Nah, itulah metode itu, ya, sehingga kita sudah ketemu permasalahannya, harusnya seperti ini, tinggal kita cari teorinya apa yang bisa menjembatani antara permasalahan terhadap rumusan terhadap kesimpulan. Sebenarnya pola pikirnya seperti itu sebenarnya. Jadi pilihan-pilihan teori itu adalah teori-teori memang sengaja kita pilih karena kita tahu bahwa itu salah. Ya. Nah, makanya di sini ada kesimpulan, sebenarnya kita sudah bisa muat kesimpulan naskah. Ya, nah ini nanti cara bikin abstrak kayak gini. Nah, sekarang kita lihat ini, ya, template ini memberikan contoh untuk membuat pendahuluan. Nah, ini ada pendahuluan nih. Pendahuluan itu isinya melatar belakangi pembahasan dan penulisan, cangkupan atau ruang lingkup tulisan, dan jika perlu diperlukan metode yang digunakan. Ya, jadi metode itu nanti ada di pendahuluan dalam menganalisis permasalahan. Paragraf pertama pendahuluan disarankan disarankan. Nah, Anda jangan mengatakan, ini kan cuma disarankan Pak, berarti kan nggak perlu. Enggak, kalau disarankan ini kode sebenarnya. Anda kalau nggak ngikutin ini nggak akan diterima. Ya. Disarankan menguraikan pokok permasalahan atau cangkupan atau ruang lingkup artikel. Ditulis rata kiri dan kanan, justified. Nah, kalau yang di atas hanya rata kiri ya. Tapi ini justified, rata kiri, kanan. Dimulai dari garis paling pinggir, uraian pada awal paragraf kedua dan seterusnya, baru dimulai dengan ketukan ke dalam sejauh 0,5 inci. 0,5 inci itu karena saya pakai sentimeter ya, saya saran saya juga Anda pakai sentimeter. Nah, ini 0,5 inci ini. Ya. Nah, jadi 0,5 inci ini ya. Jadi dia paragraf pertamanya dari sini mulainya, ya, rata sini.
ya. Dia nggak menjorok ke dalam. Tapi paragraf keduanya menjorok ke dalam. Nah, 5,2 inci 0,5 inci ini kan dia sebutnya 0,5 ya. 0,5 inci kita lihat di sini. 0,5 inci itu berapa sih kalau dijadikan sentimeter? Nah, ya, 1,27 cm. Ya, 1,27 cm. Oke. Nah, ini jangan diubah ya susunannya. Anda cukup melakukan replace saja. Misalnya replace. Dan perhatikan dia memberikan contoh seperti ini. Artinya ini awal ini tidak bisa dirubah nih kalimat. Maka Anda bisa nge-replace-nya dari sini. Jadi misalnya gini ya. Artikel ini membahas mengenai ya, saya kan nggak ngerubah ujungnya itu. Mengenai perilaku hakim yang dengan sengaja tidur dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata pada peradilan tingkat pertama. Nah, ini misalnya nih ya contoh. Nah, nanti paragraf kedua baru menjorok seperti ini. Dan ini juga jangan dirubah nih. Anda tinggal di ini aja, tinggal di apa? Di replace ya atau diteruskan di sini misalnya. Misalnya perbuatan tersebut. Nah, ini kan tinggal diteruskan aja gitu ya. Nah, selain persoalan paragraf ya ternyata dalam membuat footnote ya ini ada juga tata caranya. Tapi saran saya untuk footnote ini kita lihat ya di bawah ini footnote-nya dia pakai teknik apa ini? Nah, nih penulisan sumber kutipan. Caranya mengikuti gaya Chicago Manual Style edisi 17 atau Turabian sesuaikan bahasa Indonesia, definisi ya. Jadi Chicago Manual Style itu seperti ini nih. Ya. Ini jenis Chicago Manual Style. Nah, jadi misalnya kalau kita pindahkan gitu ya, kita copy misalnya sebagai contoh. Nah, ini letaknya kan di sini. Nah, itu berarti. Ya, ini contoh aja. Oke. Nah, itu tapi nanti teknis lebih lanjut ya, teknis lebih lanjut kita bisa apa namanya diskusi lebih lanjut mengenai teknis. Yang penting intinya seperti ini. Nah, ini adalah cara dari membuat artikel dengan berpatokan kepada template. Jadi cari template-nya. Oke, nah kemudian setelah ini jadi nanti ya saya kembali ke jurnal. Misalnya ini ya, kita mau apa namanya? Mau login ya. Misalnya ini. Ini saya sudah buat belum ya? Kayaknya belum. Register dulu ya. Tadi kan register di Surya Kencana ya. Atau kita buka lagi aja Surya Kencana biar kita bisa tahu. Surya Kencana sebentar. Nah, websitenya ini tadi kan saya sudah login ya. Nah, sekarang ini saya masih login kan nih. Kita lihat.
Oh, masih tuh. Belum saya lockout. Oke, nah ya. Nanti masukannya di sini nih, new submission. Tapi ini nanti ya, ini hanya perkenalan awal aja. Nanti kalau sudah selesai kita submit sama-sama. Nah, ini harus dicentang semua. Kemudian ini nggak usah diisi, save and continue gitu ya. Nah, ini uploading the submission. Nah, ini sini kita cari filenya apa. Oke, ini nanti Anda semakin bingung ya kalau ini sampai ke apa? Sampai saya dalami lagi. Cukup di masalah template itu sehingga nanti Anda sudah bisa atau apa namanya? Sudah memiliki pengetahuan bagaimana cara mencari jurnal nasional ya yang terakreditasi, dan Anda juga sudah punya draft artikel ya. Kita akan diskusi apakah draftnya itu cocok atau tidak gitu ya dengan artikel yang apa, dengan jurnal yang dituju. Baru nanti kita akan review sedikit-sedikit untuk sama-sama mensubmit ya artikel tersebut. Baik, sampai di sini ya teknik dalam mencari jurnal. Nanti akan ada video tambahan yang harus kalian cermati ya sebagai pelengkap dari video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.